Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walahu wa ba'du. Kawan-kawan yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, pertama, mari kita bersyukur kepadanya atas segala limpahan nikmatnya kepada kita semuanya. Allah masih mudahkan kita untuk melanjutkan pelajaran nahwu yang baru mau masuk ke dalam materi. Salawat dan salam mari kita tujukan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan agar kita mendapatkan syafaat dan pertolongannya di hari kiamat nanti. Dan insya Allah untuk kali ini kita akan memulai materi pembelajaran yang pertama, kitab Nahwu, dan buku yang akan kita pakai sebagai panduan adalah buku Nahwu Al-Muyassar yang dikarang oleh Al-Ustadz Aceng Zakaria Ibnu Ahmad Qurhi. Semoga Allah Azza wa Jalla melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada beliau dan juga keluarganya, serta Allah Azza wa Jalla ampuni dosa-dosanya. Amin. Ikhwan-ikhwan wal akhwat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla dimanapun antum berada, pelajaran nahwu shorof yang akan kita sampaikan ini lebih menitik beratkan kepada grammarnya dan bukan pada percakapan bahasanya, sehingga atau sebagaimana dalam bayangan kita orang belajar bahasa Arab nahwu shorof itu nanti dia akan lancar untuk ngomong bahasa Arab sebagaimana orang Arab. Bukan. Ya. Karena kita menitik beratkan pada grammarnya. Kalau ingin mempelajari tentang percakapan bahasanya, maka harus butuh pendukung yang memadai. Seperti orang tuanya di rumah juga pandai bahasa Arab, ayahnya, ibunya, anaknya pandai bahasa Arab, lingkungannya juga berbahasa Arab. Maka orang yang belajar bahasa Arab dalam dukungan yang seperti ini itu akan lebih cepat menguasai. Namun bagi orang yang kurang dukungannya dalam hal ini, saya sarankan lebih fokus untuk memahami dan belajar grammarnya, dalam artian penguasaan ilmu nahwu dan sorofnya. Karena khususnya kita di Indonesia ini, ya lebih khusus lagi yang non pesantren, masih bisa mendapatkan banyak pendukung untuk memahami dan mempelajari grammarnya, ya seperti kitab-kitab gundul. Bahkan ya, Al-Quran juga bisa menjadi pendukung utama dalam hal ini. Apalagi hampir di setiap rumah orang muslim pasti ada mushaf Al-Qurannya. Sambil belajar selangkah demi selangkah, maka kita juga bisa sambil menghafal kosakata-kosakata yang tentu saja sangat mendukung untuk memahami ilmu ini. Baiklah, ikhwan wal akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun antum berada, mari kita buka halaman pertama. Dan di halaman pertama ini
kita akan dikenalkan dengan istilah al-harfu. Ini adalah materi pertama kali karena kita ingin mempelajari grammar bahasa asing. Walaupun itu nanti sudah bukan hal yang asing lagi bagi kita, karena sedikit tidaknya kita sudah bisa membaca Al-Quran. Sebagaimana kita dulu waktu masih kecil, ya, ketika mau mulai belajar kita juga dikenalkan dengan huruf A, B, C, D, E, dan seterusnya. Dan huruf-huruf inilah yang akan dipakai untuk merangkai sebuah kata. Seperti mobil. Mobil itu berasal dari huruf M, O, B, I, L. Rumah berasal dari huruf R, U, M, A, H, dan yang lain-lain. Bahkan terkadang kita disuruh untuk membuat satu kata yang hurufnya disirakan, enggak berurutan. Maka dalam ilmu nahwu ini, pertama yang akan kita pelajari dan kita fahami adalah istilah al-harfu. Al-harfu adalah ma yatarakkabu minhul kalimah. Artinya huruf adalah atau al-harfu adalah sesuatu yang dipakai untuk menyusun sebuah kalimat. Ikhwan wal akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, antum jangan salah faham ya dengan istilah kalimat. Kalimat dalam bahasa Arab adalah kata. Ya, kalimat dalam bahasa Arab itu artinya adalah kata. Bukan kalimat dalam bahasa Indonesia yang artinya adalah susunan-susunan dari sebuah kata. Bukan itu, tetapi kalimat dengan istilah bahasa Arab yaitu kata. Contoh misalnya ya, contoh al-harfu misalnya, atau contoh kalimat dalam bahasa Arab baitun, artinya rumah, berasal dari huruf ba, ya, ta. Qalamun, artinya pulpen, berasal dari huruf qaf, lam, mim. Kitabun, berasal dari huruf kaf, ta, alif, ba, ataupun yang lain-lain, ya, ataupun yang lain-lain. Nah, itulah yang disebut dengan al-harfu. Jadi harus kita dari awal seperti ini, kalau bisa jangan sampai kita nggak paham. Ya, dihafal dulu istilahnya sebisa mungkin. Al-harfu adalah ma yatarakkabu minhul kalimah. Sesuatu yang dipakai untuk menyusun sebuah kalimat. Jadi istilah pertama kali yang harus kita pahami betul-betul adalah al-harfu ini. Selanjutnya masih berada di halaman yang pertama dari kitab Al-Muyassar, kita dikenalkan dengan istilah al-kalimatu, yaitu lafzun lahu makna, artinya kata yang memiliki makna. Dalam buku ini dicontohkan misalnya madrasatun, artinya adalah sekolah. Daftarun, artinya adalah buku tulis. Mirsamun, artinya adalah alat menggambar. Yaktubu, artinya adalah menulis. Yakra'u, artinya adalah membaca. Yajlisu, artinya adalah duduk.
Ala artinya di atas, bi artinya dengan, an artinya tentang, min artinya dari, fi artinya di dalam. Nah, sekarang kalian bisa praktek sendiri-sendiri untuk mencari contoh kalimat-kalimat dengan bahasa Arab. Caranya mudah insya Allah. Silakan ambil mushaf Al-Quran, kemudian ambil kata per kata atau penggalan-penggalan kata yang ada dalam Al-Quran, kemudian kalian uraikan berasal dari huruf apa sajakah kata-kata tersebut. Ya, saya ambilkan satu contoh, misalnya kita buka surat Al-Baqarah ayat yang kedua. Dzalikal kitabul la raiba fih, ya, hudal lil muttaqin. Dzalika, ini satu kata, berasal dari huruf apa saja kalimat dzalika? Al-kitabu, ya, berasal dari huruf apa saja al-kitabu. La, berasal dari huruf apa saja la. Roiba, berasal dari huruf apa saja roiba, dan seterusnya. Adapun kalau kita tidak tahu artinya, mungkin kita bisa lihat kamus, ya, bisa lihat kamus atau mungkin sekedar lihat Quran terjemah. Ya, semoga saja Allah Azza wa Jalla mudahkan. Makanya selamat mencoba. Ya, selamat mencoba. Ikhwani wa akhwati yang dirahmati Allah Azza wa Jalla dimanapun antum berada, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Sedikit demi sedikit, lama-lama akan menjadi bukit. Asal saja, ya, satu, tetap semangat untuk belajar. Dua, tetap istiqomah dan tetap jaga kesehatan. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.